Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak hadirin sekalian yang Allah rahmati, mari kita mulai pengajian kita dengan bacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan dalam hidup, panjangan umur, diberikan kesehatan. Anak kita ini anak yang soleh dan soleha. Ila hadati Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi kiram. Ila hadati sadatina al-khulafa ar-rasyidin waqin Umar Hasan wa Ali. Wa la baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in. Ila arba'atil a'immatil mujtahidin yang ulama al-amilin wa suhan wa salihin wal fuqaha wal muhaddisin wa qulama jami'an Sahul Qadir Jailani ila hadati Hasanin bin Ahmad Bahauddin alihi wa nasir dinyatul nasir mahfuz at-Tirmidzi hadatu Syekh Samsul Hasan bin Ahmad Zaki Kudu Hadi man sanah hadzal kitab Syarah Fathul Qorib al-Mujib di Syekh Al-Alam bin Qasim Al-Ghazi Sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Anies sekalian, kita lanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu Fathul Qorib, Syarah Fathul Qorib Al-Mujib, halaman 3 dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, tengahan. Wal mutaghayyir itu. 7 halaman 3, 7 dari bawah pertengahan. Halaman 3. Jadi nomor 7 dari bawah wal mutaghayyir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutaghayyiru ay wa min hadzal qismi. Itu kalau ada hazihinya, hazihinya enggak ada ya. Jadi wa min hadzal qismi gitu. Jadi hazihinya itu mungkin salah ngetik atau gimana. Hadinya enggak ada, yang ada wa min hadzal qismi. Al-ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafihi bima ay bisayyin khalatahu minat tahirati. Wal mutaghayyiru, yang berikutnya adalah air yang berubah. Pastinya berubah dari bentuk asalnya, dari kemutlakan air. Dia berubah. Ay wa min hadzal qismi, termasuk dari bagian ini bagian yang ketiga, Pak ya. Jadi bagian air yang ketiga yaitu tahirun ghairu mutahhir. Dia suci air tersebut pada zatnya, tapi satu sisi dia tidak bisa mensucikan di luar dirinya. Ya, boleh kita minum, tapi tidak bisa kita buat untuk wudu atau membersihkan benda yang kena najis. Itu, nah, bagian air yang berubah ini termasuk bagian air yang suci, tapi tidak bisa mensucikan di luar dirinya.
Wa min hadzal qismi, termasuk dari bagian ini tadi, yaitu al-ma'u, yaitu air, al-mutaghayyiru, yang berubah. Apanya yang berubah? Ahadu awsafihi, salah satu dari sifat-sifatnya air. Jadi sifat-sifatnya air itu berubah, baik rasanya atau baunya atau warnanya, warna air. Jadi ada perubahan pada diri air dari sisi warnanya berubah, atau baunya itu berubah, atau bau, kemudian warna, rasa, ya rasa. Jadi rasanya berubah, baunya berubah, rasanya berubah, atau baunya berubah, atau warna air itu berubah. Ya, 3 sifat air itu. Salah satunya berubah. Nah, itu ya. Salah satu sifat-sifat air itu berubah. Dengan apa air itu berubah? Bima, dengan sesuatu. Ai bisaiin, dengan sesuatu. Khalatohu, yang bercampur air kepada sesuatu tersebut. Sesuatu itu minat tohiroti, dari benda-benda yang suci. Jadi perubahan air, baik rasanya berubah, atau baunya berubah, atau warnanya berubah, disebabkan oleh benda suci yang masuk kepada air tersebut, gitu ya. Jadi ada benda yang suci, jatuh ke air yang suci, mensucikan. Itu ya. Nah, kemudian air berubah. Jadi air yang ada di bak misalkan, kemudian ada benda suci, ya jatuh ke air tersebut. Ya, benda itu bisa jadi kan benda cair. Ya, berubah. Ya, walaupun benda yang suci, walaupun bendanya itu kategorinya suci, air tidak bermasalah ya Pak ya. Jatuh pada air, tapi menyebabkan air ini berubah. Tadi itu salah satu dari sifat-sifatnya air, rasanya, baunya, atau warna air. Maka air tersebut air yang tadi terkena benda yang suci, tapi membuat dia berubah sifat-sifat air yang tadi kita sebutkan, maka air ini menjadi suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, tohirun ghairu mutahhir. Statusnya sama dengan air mustakmal. Ya, jadi air yang bekas wudu atau bekas mandi hadas besar, itu kan namanya air mustakmal. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Sama statusnya, gitu ya, dengan air mustakmal. Air yang suci, kejatuhan benda yang suci, tapi dia berubah. Dia salah satu sifat-sifatnya air tersebut. Coba ya, mana dia ini? Nah, taghayyuran yamna'u itlaqo ismil ma'i alaihi. Perubahan, jadi air itu kemudian berubah, yamna'u, yang bisa mencegah, ya, itlaqo ismil ma'i alaihi, kepada kemutlakan nama air, alaihi, atas air yang berubah. Jadi kemutlakan air tadi, ya, kemurnian air tadi kemudian bisa dirubah dengan benda yang suci tadi. Itu nanti ya. Apa ya? Jadi adanya perubahan itu menyebabkan identitas air yang suci mensucikan kemudian menjadi persoalan. Ya, tadinya kan bisa selain dia suci juga untuk mensucikan di luar dirinya. Kemudian karena ada benda suci, ya, yang jatuh, berubah salah satu sifatnya, maka air ini menjadi persoalan. Tidak bisa kita buat bersuci. Itu apa ya? Jadi itu namanya
tagayyuran, perubahan yang bisa menghalangi kemutlakan nama air tersebut. Jadi perubahan yang membawa konsekuensi air ini menjadi bermasalah, gitu ya, gitu ya. Maka status air tersebut fa innahu, maka sesungguhnya air yang tadinya suci namun dijatuhi benda yang suci, ya, tapi menyebabkan salah satu sifat air tersebut berubah, status air tersebut tohirun gairu tohurin, dia suci tapi tidak bisa mensucikan di luar dirinya. Nah itu Pak ya, nanti praktiknya nanti. Bapak Anies sekalian, sekarang perubahan itu bisa jadi perubahannya itu boleh jadi bisa kita identifikasikan dengan panca indera kita. Bisa kita lihat, berubah itu ya, gitu maksudnya ya. Atau kita rasa, rasanya berubah ini. Atau baunya, tadi nggak bau, sekarang bau ini, gitu ya. Berarti persoalan perubahan air tersebut bisa kita rasakan melalui panca indera. Gitu, paham ya tuh ya? Nih ya, kita berubah. Tadi kan air itu berubah ya. Perubahannya itu boleh jadi bisa kita identifikasikan dengan panca indera kita. Bisa kita lihat, bisa kita kecap. Tadinya air rasanya ya seperti air yang biasa, kemudian lah ini kok rasanya jadi beda ini. Ya. Hisian kana tagayyuru. Baik perubahan tersebut berupa hisi. Hisi secara panca indera kita bisa lihat. Ya. Tadi air yang tadi misalkan ditimba, kemudian ada benda suci masuk ke air tersebut. Kita lihat lah itu berubah itu. Itu namanya secara hisi kita bisa lihat, kita bisa identifikasikan. Au takdiron, atau perubahan air sini Pak ini dia berubah tapi tidak bisa kita lihat secara indrawi, tapi melalui takdiron, melalui perkiraan. Ya, air ini posisinya sama, ya, nggak ada perubahan ini ya. Tapi kalau kita kemudian perkirakan dengan benda yang lain, nanti caranya ya, ternyata air itu berubah. Nah, gitu ya. Nanti kayak apa bentuknya? Jadi kesimpulannya perubahan air ini disebabkan oleh benda suci. Perubahannya itu bisa kita lihat dengan panca indera atau dengan melalui perkiraan. Ada dua ya Pak ya. Nanti. Kemudian seperti apa Pak? Perubahan air itu bisa kita saksikan secara perkiraan. Karena secara indrawi kita tidak bisa melihat. Kita lihat itu enggak ada perubahan ya. Rasanya juga tetap sama. Kemudian baunya enggak bau, warnanya juga tetap. Padahal tadi itu ada kejatuhan benda yang suci, ya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan kemudian air ini berubah atau tidak? Kita kira-kira. Nah, jadi kalau tadi sebelumnya kita bisa lihat secara panca indera, kemudian yang kedua kita secara takdiron namanya, perkiraan. Nih caranya, cara perkiraan. Ka'anis talato bil ma'i ma yuwafikuhu. Gambarannya Pak, gimana kok air itu ya kita katakan berubah, tapi secara indrawi kita nggak bisa ngelihat. Nih, ka'anis talato gambarannya. Ka'an itu kafun bimakna ba'in. Jadi kaf bermakna gambaran. Ditaswir namanya. Gambarnya kayak gini nih, kasih tahu. Ikhtalato bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi, ya. Seperti gambarannya bercampur dengan air sesuatu yang sama dari sifatnya air. Secara sifatnya ada benda suci, sifatnya sama dengan air. Secara otomatis bahkan enggak secara indrawi enggak ada perubahan itu. Karena sama sifatnya. Wong benda yang suci ini sifatnya sama, ya. Ketika jatuh di air nggak bisa kemudian kita lihat
itu berubah atau kita rasa rasanya berubah dari yang asalnya. Seperti apa itu, Pak? Model ya benda suci yang sifatnya sama yang jatuh ke air. Tapi kemudian kita bisa perkirakan bahwa air ini berubah. Kalau secara indrawi kan gampang ya. Kita lihat, nah ini warnanya ternyata berubah atau rasanya kemudian beda. Ya, baunya ada bau ini air. Ini mah enggak, Pak. Ya. Seperti apa? Kama ilwardi al-munqati'i ar-raihatu. Seperti air bunga mawar yang udah hilang baunya. Jadi ada air mawar, apa ya? Baunya udah nggak ada, jatuh ke air. Kalau air bunga mawar itu masih berbau, lah gampang kita kan ya, Pak ya? Kan Pak ya perbedaannya ya. Jadi perubahan air itu bisa kita identifikasikan dengan panca indera. Nah, misalnya air mawar yang masih punya bau, ya baunya wangi, jatuh ke air, udah ini wangi ini. Ini persoalannya ketika air mawar itu baunya udah hilang, gitu ya. Apa ya? Sekarang kan nggak bisa kita tentukan lah ini air baunya hilang atau enggak, gitu ya, gitu ya. Nah, jadi berarti ada benda suci yang jatuh ke air sifatnya sama. Contohnya air bunga mawar yang baunya udah nggak ada. Nah, gitu ya. Gimana caranya kita kemudian tentukan bahwa ini air berubah atau tidak? Karena konsekuensinya apa ya? Kalau nanti air ini berubah, ya yang udah dijatuhi ini benda suci yang sifatnya sama dengan air, konsekuensinya kalau dia berubah kan nggak bisa kita buat untuk bersuci. Jadi kira apa ya? Nih ya. Contoh yang kedua, walma'il mustakmal. Air mustakmal. Air yang bekas kita pakai, Pak. Ya. Ini jatuh ke air yang ada di timba yang masih suci mensucikan. Ya kan nggak bisa kita lihat kan tetap sama kan? Nggak ada perubahan. Baunya juga tetap. Kecuali kalau air mustakmal kita bersihin najis, ya jatuh ke menjadi air mustakmal kan ya berbau, kemudian air yang mustakmal ini jatuh ke air yang ada di ember. Nah, itu kan udah ini bau ini. Nah, itu mah pasti air yang di sini malah bisa menjadi air yang najis ya. Karena kejatuhan benda najis. Walma il mustakmali dan seperti juga air mustakmal itu ya. Jadi air mustakmal itu sifatnya sama dengan air yang nanti terkena air mustakmal. Jadi air yang ada di timba, Pak, kemudian kejatuhan air yang bekas wudhu kita dah jatuh ke situ. Sekarang sifatnya kan sama, nggak bisa ya kita kemudian ini bau enggak, rasanya tetap sama. Bagaimana caranya kita menentukan bahwa air yang dijatuhi oleh air mustakmal itu berubah? Gitu maksudnya ya. Maka dengan cara takdiron, dengan mengira-ngira. Kalau tadi secara hisian, bisa dilihat dengan mata atau dengan kecap dengan lidah, gitu ya. Atau dengan kita cium pakai hidung. Kalau yang secara hisi, ini secara takdir ini, karena secara sifat sama. Kita nggak bisa kemudian mengatakan itu berubah atau tidak berubah, ya. Gitu, Pak. Kemudian, ada Pak ya. Pak ilam ya, lanjut ya. Pak ilam yamna italaqa ismil ma'i alaihi. Maka benda yang suci yang secara sifatnya itu sama dengan air yang dijatuhi, gitu ya. Jika tidak menghalangi itlaq qasmil ma'i alaihi, gitu, kepada kemutlakan nama air. Biankana seperti apa ini gambarannya?
bahwa dia tidak membawa sesuatu yang bermasalah pada air yang dijatuhi. Nah, ini bi ankana taghayyuruhu bitahiri yasiron. Ada taghayyuruhu, perubahan air yang dijatuhin sama benda yang suci tadi itu, ya. Yasiron, perubahannya sedikit teman, enggak banyak, gitu ya. Nah, dah satu. Kalau memang ada benda yang suci jatuh ke air yang emang suci, tapi perubahannya itu sedikit. Satu, itu ya. Satu itu ya, ingat coba ya. Dia berubah tapi perubahannya itu sedikit, nggak banyak. Yang kedua, ini yang agak ribet yang kedua. Au bima yuwafiqul ma'a fi sifatihi wa qaddira mukhalifan. Itu ya. Atau air itu ya dijatuhi oleh benda cair, itu benda cair isinya. Kayak tadi yuwafiqul ma'a fi sifatihi, yang sama dari sisi sifatnya air. Kayak tadi itu air mustakmal atau air bunga mawar yang baunya udah hilang gitu. Maka caranya waqudira mukhalifan. Kemudian dikira-kira ya mukhalifan dengan benda yang berbeda. Nah, misalkan baunya. Contoh misalkan gini, Pak. Air bunga mawar jatuh ke air bunga mawar yang baunya udah hilang, jatuh ke air yang suci. Ya, ini ya. Nah, kita kira-kira dengan benda yang lain. Kalau di dalam ininya dengan misalkan baunya kita uji dengan bau susu kambing. Nah, ya. Jadi air yang tadi air bunga mawar misalnya kejatuhan air bunga mawar yang jatuh yang baunya udah hilang misalkan secangkir. Kita uji dengan secangkir susu kambing, tuang dah. Ini udah bau ini, rasanya juga tetap sama nih. Lah, maka ini ya. Kemudian udah walam yughayyirhu, kemudian tidak merubah benda yang tadi itu yang sama dari sifat airnya kepada air yang dijatuhi, fala yaslubu tahuriyatahu, maka dia tidak merusak kepada kesucian air. Fahuwa mutahhirun li ghairihi, maka air yang tadi dijatuhi itu air yang terkena benda yang sifatnya sama itu suci dan mensucikan. Paham ya? Kesimpulannya, kalau tadi ada benda yang suci jatuh ke air, ya perubahan airnya sedikit, nggak banyak. Nah, ya, maka air ini suci. Atau dijatuhi oleh benda yang sifatnya sama dengan air, maka kita kira-kira ya dengan benda yang lain, yang kira-kira baunya sama dengan yang bau yang tadi ini ya, yang hilang. Nah, kita kalau jatuhnya secentong, ya secentong juga. Ketika kita rasa kagak berubah gitu ya, atau kita rasa berubah, berarti status air ini tidak suci, tidak mensucikan gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti Pak ya. Jadi perubahan itu bisa kita saksikan secara hisi indrawi atau secara perkiraan atau takdirian. Ya kira-kira begitu Pak ya. Dah kita lanjut dah Pak ya. Kira begitu masalah air yang berubah. Jadi perubahannya itu karena taghayyuru hisian atau takdirian. Maksudnya ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Kemudian wahtaroza biqaulihi khalatahu anitahiri al-mujawwiri lahu. Dan wahturiza, dan dikecualikan biqaulihi khalatahu anitahiri al-mujawwiri lahu. Tadi kan Pak ya ada ungkapan kalau air bercampur dengan benda suci perubahannya itu banyak,
maka air bermasalah. Tapi ada benda sucinya itu namanya mujawir. Mujawir itu yang berdampingan. Ma yumkinu fasluhu, sesuatu yang berdampingan dengan air, kemudian menyebabkan sesuatu itu menyebabkan air itu berubah. Contoh misalnya ya, gampangnya ya, ranting jatuh ke air, ini namanya mujawir. Ranting kan bisa dipisahkan air kan gampang. Jatuh ke air, airnya kemudian berubah. Gimana status airnya? Kalau benda yang bercampur tapi statusnya itu benda itu berdampingan, bisa dipisahkan dengan air, nah status air itu suci mensucikan. Gitu Bang. Namanya mujawir lahu. Fa innahu bakin ala tahuriyatihi. Maka status air bakin itu tetap ala tahuriyatihi, atas sucinya air. Walau kana taghayyuru kasiron. Meskipun perubahan air itu perubahannya banyak. Itu ya. Jadi ada mukhalid, ada mujawir. Kemudian wa kadzal mutaghayyiru bi mukhalitin la yastaghnil ma'u anhu. Ada lagi ini Pak nih, mukhalid. Demikian juga ada air yang berubah disebabkan dengan mukhalid, sesuatu yang bercampur. Ada bedanya mukhalid dengan mujawir. Kalau mukhalid itu sesuatu yang bercampur dengan air yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya air teh ya. Air teh kita tuangin ke air, kira-kira bisa dicampur nggak? Tidak bisa dicampur. Itu ya. Yang kedua ada istilahnya mujawir, tadi mukhalid. Kalau mujawir itu berdampingan, artinya masih mungkin air itu dipisah. Misalkan air kejatuhan minyak, minyak dengan air bercampur itu namanya mujawir. Bisa-bisa kan, karena minyak kan ada di atas ya, di serok atasnya bisa masih tetap airnya. Itu bedanya mujawir dengan mukhalid. Kalau mujawir ya tadi itu ya, mujawir sesuatu yang boleh jadi bisa kita pisahkan dengan air, meskipun perubahan air itu banyak, status airnya jadi suci, tetap suci mensucikan. Gitu Pak. Ya. Kalau yang mukhalid, benda yang tidak bisa dipisahkan, ya. Ini nanti ada dua kategori. Kalau benda itu tidak bisa kita pisahkan, ketika jatuh ke air, airnya itu berubah. Kalau berubahnya sedikit, tidak bermasalah. Kalau berubahnya banyak, baru bermasalah. Nah, maksud saya yang tidak bermasalah, air itu suci mensucikan. Tapi ketika dia bermasalah, suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang banyak. Ada air Pak, yang bercampur, yang tidak bisa dipisahkan, tapi dibutuhkan oleh air. Contoh apa? Lumpur. Meskipun perubahannya air itu berubah dengan sebab sesuatu yang dibutuhkan, namanya mukhalid, ya, air bercampur dengan benda yang tidak dipisahkan tapi dibutuhkan oleh air. Misal apa? Lumut, lumpur. Lah, air berubah, perubahannya banyak. Ya, berubah tuh air, warnanya kayak ya, rasanya kayak ya, warna, rasanya, baunya kayak berubah sebab lumpur. Lah, air itu tidak menjadi persoalan. Gitu Pak ya. Gitu. Yang dah. Suci mensucikan. Ya, suci mensucikan. Saya ulang nih ya, sebelum saya baca. Nanti kalau dibaca, air itu bercampur dengan benda suci. Bercampur itu ada dua kemungkinan. Yang pertama ya, namanya mukhalid. Mukhalid itu ketika benda itu bercampur tidak bisa dipisahkan. Benda yang tidak bisa dipisahkan ketika bercampur dengan air atau namanya mukhalid ada dua kategori. Gitu ya. Yang pertama ya,
ketika benda yang bercampur itu ya, kemudian merubah sifat air, ya boleh jadi dua kemungkinan. Kalau merubahnya banyak, berarti bermasalah. Kalau berubahnya sedikit, tidak bermasalah. Dah, Pak ya. Yang tadi cabang yang tadi tuh, saya balikin lagi cabang yang kedua. Yang mukhalid, sesuatu yang suci yang bercampur dengan air yang tidak bisa dipisahkan, ya, tapi dibutuhkan oleh air. Kemudian air berubah, baik perubahannya itu sedikit maupun banyak, ya, air itu tidak menjadi persoalan. Tadi suci mensucikan. Bapak di kali, air berwarna hitam dengan sebab lumpur, suci enggak? Suci. Karena yang menyebabkan dia berubah yaitu benda yang suci yang dibutuhkan oleh air, ya. Ya. Nanti ada benda yang suci, ya, yang tidak dibutuhkan oleh air, air berubah. Nah, itu bermasalah. Perubahannya itu bisa melalui dua kategori. Boleh jadi perubahan bisa kita lihat melalui panca indera atau melalui takdirian. Kira-kira itu ketika bercampur dengan es berubah, iya, 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 iya. Dingin apa itu buka, ya, namanya, iya, iya, ya kalau memang itu air lebih dari 2 kula, ya tidak bisa lebih dari kula, tidak masalah. Tapi kalau air itu kurang dari 2 kula, itu suci tapi tidak mensucikan, gitu Pak ya. Karena ada perubahan, udah berubah air status airnya. Iya. Bisa, iya bisa. Ya kalau perubahan itu disebabkan oleh misalkan teh jus, Pak ya. Nah, kalau dingin mah bukan enggak, bukan perubahan namanya itu. Karena perubahan itu dari sisi ininya Pak ya, rasa berubah. Jadi dingin gimana ya? Namanya dingin itu mah Pak. Dingin air yang dari pagi ntar siang enggak dingin. Iya, 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 iya. Iya, betul. Yang jadi masalah rasa itu Pak ya. Yang namanya rasa mah. Iya, 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 iya. Paham Pak, ya. Paham. Iya, iya. Sangat bisa. Bisa, bisa. Bisa. Mm-mm. 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 Ya kan, makanya saya tanyain Pak ya. Yang berubah itu 3 sifat tadi. Rasa, gitu. Kalau dingin mah Pak bukan agak, bukan rasa, itu nggak dingin ya. Yang namanya misalkan manis gitu ya. Itu Pak, ya. Hmm. Iya. Iya tadi, karena dia bercampur dengan benda yang dibutuhkan, yang dibutuhkan oleh air, yang dibutuhkan oleh air, gitu ya, dengan air, yang dibutuhkan oleh air. Iya,
Es tadi. Iya, rasa ya tadi. Kami misalkan ada benda misalnya teh jus gitu ya, itu ya itu namanya jadi asem asin, namanya itlaq ismil ma'i, kemutlakan. Iya, ada perubahan itu ya. Betul betul. Tadi ada perubahan, tapi nah perubahannya itu sifatnya air, sifat. Iya, 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 iya. Ini masih yang sifat, gitu Pak ya. Jadi Pak ya, jadi yang masih perubahan dari sisi sifatnya, ya, sifatnya. Maka painahu bakin ala tahuriyatihi. Hmm. Bau, bau. Untuk mana tuh? Udah itu ya Pak? Seperti apa? Katini seperti lumpur tadi tuh. Watu hulubin dan lumut. Wama dan sesuatu fi maqorihi yang ada di tempat menetapnya air. Jadi dia berubah. Tapi di tempat dia netepnya air. Kadang-kadang kan ada danau itu ya. Airnya kadang-kadang jadi merah. Ya, jadi hijau. Disebabkan tadi itu zat yang ada di bawahnya. Nah, itu tidak masalah. Perubahan. Boleh itu. Kita buat wudu. Kemudian wal mutaghayyiru bitulil muksi. Ya, fa innahu tahurun. Adapun air yang berubah bitulil muksi dengan sebab diamnya air. Air itu diam. Di diam aja tetap berubah. Bukan disebabkan ada benda yang lain. Dia berubah dengan sendirinya disebabkan lama dia diam, manteng di satu tempat berubah. Lah kalau kayak gitu fa innahu tahurun. Itu mah suci mensucikan. Nah, gitu Pak ya. Jadi itu saya ulang lagi kesimpulannya. Air yang bercampur dengan benda suci ada dua kemungkinan. Yang pertama disebut dengan mukhalid. Mukhalid itu ketika sesuatu bercampur tidak bisa dipisah. Gitu ya. Ada yang disebut dengan mujawir. Mujawir itu air yang sesuatu yang berdampingan dengan air. Artinya bisa ketika sesuatu itu bercampur bisa dipisah. Yang mukhalid sesuatu yang bercampur ketika bercampur dan tidak bisa dipisah ada dua kemungkinan. Boleh jadi benda suci itu ya yang bercampur dengan air yang tidak bisa dipisahkan tidak dibutuhkan oleh air. Ya. Lah kalau dibagi dua lagi, kalau perubahan pada air yang ini perubahannya itu banyak berarti bermasalah. Kalau perubahannya itu sedikit tidak bermasalah. Ya. Ada yang bercampur tapi dibutuhkan oleh air. Maka walaupun perubahan pada air itu banyak, ya air itu tidak bermasalah. Dia suci mensucikan. Adapun ketika air bercampur dengan benda tadi yang mukhalid yang bisa dipisahkan, ya walaupun perubahannya itu banyak, ya air itu tetap suci mensucikan. Ya ada batang daun kemudian ke air. Itu Pak ya. Kita lanjut Pak ya. Biar masalah air selesai nih. Wal qismur rabi'u, bagian yang keempat. Ma'un najisun, air najis. Ini air najis. Air najis. Bukan itu maksudnya. Air mutanajisun, air yang terkena najis. Beda Pak ya. Kalau kita artiin ma'un najisun, air najis, berarti air kencing ya. Ini bukan itu maksudnya, namanya ma'un mutanajisun, air yang terkena benda najis. Ya. Gitu. Wa huwa kismani, air yang terkena benda najis itu terbagi dua. Ahaduhuma, salah satu dari dua bagian itu yaitu wa huwallazi halat fihi najasatun, yaitu air yang dijatuhi benda najis. Satu, air itu dijatuhi benda najis taghayyara amla, baik
keadaan air itu berubah dengan disebabkan benda najis, amla atau tidak berubah. Wahua keadaan air, walhalu keadaan sungguhnya air itu maun dunal kulaita ini air yang kurang dari 2 kulah. Ya. Jadi yang pertama ada ini yang macam yang keempat, air yang terkena benda najis terbagi 2. Nah, yang pertama airnya ini kurang dari 2 kulah. Nah, berarti bermasalah air itu. Ya, air itu bermasalah. Wahwa mana ini air itu? Dah. Jadi itu. Wahwa dunal kulata ini airnya kurang dari 2 kula. Air 2 kula kemarin tuh, Pak. 282 liter. Ya. Jadi kemarin tuh 282 liter. Itu air 2 kula. Atau kalau bentuk kubus, air kula kubusnya itu bentuk segi 4, ukurannya 66 cm. Jadi 60 cm, panjang 60 cm, lebar 60 cm, dalam 60 cm. Berarti airnya udah masuk 2 kula. Itu ya. Ya, kemarin itu udah dia. Nah, itu bermasalah. Air najis. Berarti nggak bisa dibuat wudhu, apalagi buat minum. Wa yustasna min hadzal qismi, dan dikecualikan dari bagian yang keempat ini. Air itu najis tapi Pak nggak masalah. Al maitatul lati lada malahu sailun inda qatliha. Jadi ada mayit, Pak ya, yang ketika dipotong atau dibunuh dia, nggak ngalir darahnya. Ketika hewan yang dipotong nggak ada darahnya ini jatuh ke air, gitu ya, maka airnya tidak ada persoalan. Ya. Jadi dimakfu. Au saki udwin minha, atau terpotong anggota badannya, nggak ada darahnya. Seperti apa? Kazubabi, seperti lalat. Nah, lalat. Jadi kalau ada air lalat yang jatuh ke gelas kita, kopi ya nggak apa-apa dah. Buang, minum lagi itu. Satu mayit kan, itu bangkai kan, tapi bangkai yang dimakfu. Gitu ya, itu ya. Jadi air yang kejatuhan najis, bangkai tapi dimakfu, itu kategori bangkainya itu ketika hidup kemudian dibunuh, darahnya nggak ngalir, jatuh di tempat kita ngopi itu nggak kemudian kopi kita menjadi najis. Dengan syarat ilam tutroh pihi, jika tidak dilemparkan lalat pihi ke dalam air. Tuh. Dengan syarat nggak dilemparin, nak. Ya. Walam tughayyirhu. Yang kedua syaratnya tadi itu lalat ketika jatuh ke botol kita nggak merubah status air, sifat air. Jadi tadi sifat airnya kemudian tidak berubah. Kalau tadi itu lalat jatuh ke air menyebabkan sifat air berubah, nah itu bermasalah. Wa kadzan najasatu, demikian pula Pak, itu dimakfu. Artinya syariat kita kemudian menganggap itu tidak ada persoalan. An najasatu najis allati la yudrikuha tarfu, yang tidak bisa dideteksi oleh penglihatan. Jadi kalau ada najis nggak bisa kita lihat, itu dimakfu Pak. Lah ini kira-kira kena najis tapi nggak bisa kita lihat najisnya. Ya. Itu kategori najis yang dimakfu. Pakulun min huma, masing-masing dari keduanya la yunajisul ma'ah, dia tidak bisa menjadikan najis kepada air yang dijatuhi tadi itu. Jadi bangkai yang darah yang ketika dipotong darahnya enggak mengalir. Wa yustasna aidon suwarun mazkuratun fil mabsutati, dan juga dikecualikan bentuk-bentuk yang lain yang disebutkan dalam kitab-kitab yang luas pembahasannya.
Wa asara lil qismisani minal qismi rabi'i. Dan mu'alif pengarang memberikan isyarat untuk bagian yang kedua minal qismi rabi'i, dari bagian yang keempat. Ada lagi macam air yang kena najis bentuk yang keduanya gitu. Au kana kasiron kullataini, atau tadi kan ada dua Pak ya. Itu bermasalah ketika airnya itu kurang dari 2 kula terkena najis, berubah atau tidak berubah, maka air yang kurang dari 2 kula itu menjadi najis, nggak boleh kita gunakan. Atau aukana kasiron kulata ini, atau airnya lebih dari 2 kula. Fataghayyara, kemudian berubah. Yasiron au kasiron, baik perubahannya itu sedikit maupun perubahannya itu banyak, itu bermasalah. Jadi kalau ada air yang terkena najis, dilihat dulu airnya itu kurang dari 2 kula atau lebih. Kalau kurang dari 2 kula, ukurannya 282 liter. Kalau kurang dari 2 kula, maka airnya bermasalah atau najis, baik airnya itu berubah atau tidak berubah. Tapi ada bangkai yang jatuh di air, tapi airnya itu tidak menjadi persoalan dengan syarat bangkai dari binatang yang ketika dibunuh darahnya nggak mengalir. Ya. Udah dikelola Pak ya, udah melalui proses, cuma ya kan udah proses itu. Apalagi airnya banyak kan ya, loh berapa itu, berapa liter air banyak ongkos dari dikelola kemudian jadi ini airnya banyak. Nah kalau dia misalkan dikelolanya kurang dari 2 kula, itu bermasalah ya. Udah ada perubahan. Waritul Baghdadiyu, adapun rital Baghdadi. Nah ini nih. Wal kullatani, adapun 2 kula itu khamsu mi'ati ritlin, yaitu 500 ritel bil Baghdadi, dengan ukuran Baghdad. Takriban itu kira-kira. Fil asohi, menurut kaul yang lebih dibenarkan. Waritul Baghdadiyu inda Nawawi, 1 ritel Baghdadi menurut Imam Nawawi mi'atun wasamaniyatun, yaitu wa isruna dirhaman, ada 128 dirham, wa arba'atu asba'in, ditambah dengan 4/7 dirham. Wa tarokal musanifu kisman khamisan, dan mu'alif pengarang meninggalkan bagian yang kelima, yaitu wahual ma'ul mutahhirul haramu, air yang suci, mensucikan tapi haram dipakai. Kaludu'i, seperti untuk berwudu, yaitu bima'in magsufin, wudu dengan air yang kita curi, boleh gosap, kita curi. Al musabbalin lisurbi, atau air yang disediakan untuk minum. Jadi air yang buat minum kita buat wudu, itu air suci tapi haram kita gunakan. Faslun wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, terus. Ya kalau emang nggak berubah air ya, 1 nggak berubah, yang kedua airnya lebih dari 2 kula, tidak masalah. Bisa kalau emang nggak, tadi itu sifat 3 sifatnya ya, nggak bau, nggak rasanya nggak ini, kemudian warnanya nggak berubah, ambil aja dari tikusnya, lemparin. Iya kalau bau, berarti kan berubah itu, airnya banyak. Ingat Pak ya, demikian. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة